Ustaz, bagaimana cara cari jodoh yang baik? Nah, kembali lagi masalah nikah ini. Ini kenapa bujang-bujang ini? Masih berapa banyak yang bujang ini? Saya sarankan nanti daftar aja sama imam, yang bujang-bujang, yang gadis-gadis sebelah kan juga daftar, nanti dipertemukan, ya. Insya Allah dengan cara syar'i gitu. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ustaz, bagaimana cara cari jodoh yang baik? Nah, kembali lagi masalah nikah ini. Ini kenapa bujang-bujang ini? Masih berapa banyak yang bujang ini? Saya sarankan nanti daftar aja sama imam, yang bujang-bujang, yang gadis-gadis sebelah kan juga daftar, nanti dipertemukan, ya. Insya Allah dengan cara syar'i gitu. Cara mencari jodoh yang baik, wasiat Nabi SAW. Ya, saya tidak tahu ini yang bertanya ikhwat atau akhwat, tapi yang jelas, kau laki-laki disuruh dahulukan agamanya, kan gitu. Tapi memang Nabi mengatakan wanita dinikahi karena kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, dan juga agamanya. Tapi dahulukanlah agamanya. Artinya boleh dipilih. Kalau ada alhamdulillah empat-empatnya baik. Kalau tidak maka dahulukan masalah agama. Memang didahulukan. Tapi juga dengan melihat tadi fisik yang sudah saya bahasakan. Kalau kalau laki-laki, ya, kalau perempuan maka wasanya juga agama. Kalau telah datang kepada kalian wahai wali wanita dan wanita, laki-laki yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, terimalah lamarannya, kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi saran saya pertama adalah dahulukan agamanya. Yang kedua, nikahlah dengan akfa. Apa itu akfa? Sepadan dengan Anda. Kan gitu, sepadan. Mungkin dari sisi sepadan itu berarti sama, selevel, sisi poster tubuhnya, keadaan ekonominya, jenjang pendidikannya. Usahakan sepadan supaya nanti pada saat berumah tangga bisa selaras pikirannya, gitu kan? Jadi seperti saya kasih contoh kemarin, jangan gaji Anda 1 juta sebulan nikah sama wanita kosmetikannya 5 juta, gitu kan? Maka nggak bisa connect nanti, ya, susah. Jadi kita kehabisan. Akhirnya banyak laki-laki berbuat haram, mencuri atau menipu atau apa saja, ya, termasuk korupsi gara-gara kebutuhan keluarganya gitu. Ya. Bagaimana hukumnya? Kok pacaran semua ini ya? Bagaimana hukumnya berpacaran dengan niat menikah? Pacaran hanya boleh setelah menikah, ya. Setelah akad nikah baru pacaran. Jadi nggak butuh pacaran sebelum nikah, ya, nggak butuh pacaran sebelum nikah. Itu malah akan kacau balau semuanya gitu. Jangan mulai pernikahan dengan kemaksiatan. Itu kan maksiat, gitu kan? Saya ingin tanya, orang pacaran tujuannya apa? Bukan menikah awalnya. Jadi untuk mengenal, untuk bisa menyentuh, untuk bisa cium, untuk bisa ini dan seterusnya. Dan anehnya dia menganggap pacarnya seperti pasangan hidupnya, gitu kan? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini dan macam-macam. Ini dari mana semua asal muasalnya ini? Dalam Islam kita boleh melampiaskan syahwat tapi dengan cara menikah. Jadi pacaran sepuasnya setelah akad nikah, selesai kan gitu. Dikatakan karena zaman sekarang wanita banyak yang tidak mau langsung menikah. Ya cari yang mau langsung menikah, banyak. Di belakang itu banyak akhwat kita yang insya Allah siap langsung menikah. Kalau ditawarin sekarang mau menikah, insya Allah langsung mau, gitu kan? Asal Anda mau, tidak ada masalah. Apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sudah bertaubat dalam kehidupan sehari-hari? Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanda khusus tidak ada. Tapi tentu saja taubat itu kan ada syaratnya yang sudah sering kita sebutkan. Syarat pertama meninggalkan dosa itu seketika, gitu kan? Syarat kedua menyesalinya. Syarat ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Berarti kalau Anda mau lihat orang ini taubat atau tidak, dia penuhi 3 syarat ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang dia tidak mengulangi lagi zinanya, dia tidak ulangi lagi ribanya, dia tidak ulangi lagi menipu orang, mencuri, memukul orang, apa saja dosa-dosa besar, durhaka dengan orang tua, dia ikuti dengan penyesalannya, lalu dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Artinya memang kelihatan orangnya tidak mengulangi lagi perbuatan itu, maka insya Allah taubatnya diterima. Dan sudah saya bahasakan itu hari, sebagian ulama menambahkan dengan poin yang keempat, tapi tidak dimasukkan dalam syarat. Cuma melengkapkan 3 poin daripada syarat taubat itu, yaitu dengan mengisi hari-hari setelah taubat dengan ibadah. Karena kebanyakan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran apa? Orang yang beriman, orang yang bertaubat dan beramal saleh. Taubat, amal saleh, taubat, amal saleh. Karena kalau orang taubat tidak diikuti dengan amal saleh, maka jeda waktu yang dia kosong, dia akan teringat dosa-dosanya. Mungkin dia akan terjerumus lagi. Kenapa ada orang sudah buat dosa taubat kemudian ulangi lagi?
Karena itu, dia tidak ganti waktu-waktu yang biasa dia bermaksiat dulu dengan ibadah. Habis Isya biasa ke karaoke, dia nggak ganti dengan majelis taklim. Pada saat dia kosong lagi minum teh, ingat karaoke. Syaitan hias-hiasi seakan-akan enak pada saat tertentu gitu kan. Jadi harus diikuti dengan itu. Jadi kalau ciri khusus itu Allahu alam. Maksudnya kalau kelihatan apakah tanda cahaya itu nggak ada. Tapi yang ada adalah kita bisa lihat dari perilakunya orang tersebut. Insya Allah kalau dia jalankan itu sudah memenuhi syaratnya, dia tinggalkan dosa, sesali dan janji tidak akan mengulanginya, akan diterima oleh Allah SWT. Dan kita dalam kaidah agama kita, saudaraku, kita tidak boleh ragu ya terhadap janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beriman kepada Allah, gitu kan, kemudian hari kiamat, gitu, maka kami pasti akan hidupkan dia dengan kehidupan yang nyaman. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat amal saleh dari laki-laki dan perempuan, maka pasti dia akan dapat balasannya, gitu kan. Walanadziyannahum ahsana ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan dulu. Ada balasannya. Itu harus yakin, kaidah. Jadi jangan antum sholat, saya dapat pahala enggak ya? Enggak, memang dapat pahala. Cuma tinggal kadar banyak atau sedikit yang enggak bisa, enggak. Wudu, dapat pahala. Gugur dosanya, iya. Janji Allah, enggak boleh ragu. Kita harus yakin dengan beribadah kita akan selamat masuk surga, dan dengan berbuat dosa akan masuk neraka. Sebagaimana kita yakin orang kafir kalau mati masuk neraka, kita harus yakin orang mukmin kalau mati masuk surga. Orang yang berbuat maksiat akan dihukum oleh Allah, orang yang berbuat ibadah akan diberikan ketentraman. Itu janji, nggak bisa kita ragu masalah itu. Anak saya pernah berbicara dengan saya, ayah, sekarang bukan lagi zaman Nabi SAW, jadi jangan kolot dong. Nah, sedangkan saya sudah memberitahu jika Nabi kita memberikan contohnya. Apa yang harus saya perbuat dengan anak saya, juga istri saya yang mengatakan jika zaman sudah berbeda, kita tidak lagi seperti zaman Nabi. Maksudnya nggak usah ikutin Nabi. Ya. Tidak ada istilah mengikuti Nabi SAW itu ketinggalan zaman. Ya. Jadi tanyakan, pasti setiap kalimat yang terucap dalam lisan seseorang ada penyebabnya. Ucapan, perilaku, ya, sikap, semua itu ada penyebab. Setiap teman-teman ingin mendapatkan solusi dari sebuah masalah yang sedang dihadapin, cari tahu sebabnya saja. Perbaikin dari sebab itu. Sekarang yang saya baca di sini permasalahan di kalimat kolotnya. Ya. Baik, tanya anak kita, duduk. Apa yang kamu maksud dengan kolot itu? Oh, ayah berjenggot. Yang biasa saya tonton di TV alat cukur jenggot. Itu modern TV, nggak ada iklan suruh pelihara jenggot. Misal, kita tahu sebabnya kan, ternyata gara-gara tontonan dia nih. Coba cari tahu sebabnya, tanya saja. Kenapa kolot? Apa yang kamu maksud dengan kolot? Istri tanya, apa yang dimaksud dengan kolot? Apa sih? Oh, karena saya selalu dibangunin sholat malam. Oh, berarti permasalahannya dia lebih suka tidur malam hari. Obatin di situ. Baik, ini baca nih hadis-hadis tentang fadilah sholat malam. Ini lihat nih, ini dijelaskan. Maka insya Allah dengan mengetahui inti permasalahannya, kita akan bisa memperbaiki permasalahan itu dengan izin Allah, gitu kan? Jadi insya Allah nih kalau saya lihat cuma karena masalah kalimat kolotnya saja, dan pasti ada sebab kenapa anak anda mengatakan itu, kenapa istri mengatakan itu. Dan teman-teman juga saya perlu beritahukan satu hal ya, bagi ikhwah dan akhwat yang baru sadar, maaf saya bahasakan ini, saya baru mengenal agama, baru taubat di jalan Allah, jangan antum begitu semangat masuk di pengajian, sudah terasa ada ilmu, ada iman, dan ini tidak pernah kita berbagi ke istri, kepada suami, kepada anak, lalu tiba-tiba kita ingin mereka seperti kita. Ini nggak mungkin ya. Misal gini, kita dulu nggak, jangankan sholat tahajud, sholat 5 waktu masih Senin Kamis, gitu kan? Oh iya, sekarang ikut taklim, masya Allah, sholatnya 5 waktu, iya sudah mulai sholat malam. Istri kita sama dulu, begitu juga modelnya, gitu kan? Baik, sekarang kita ikut taklim sudah paham, dia nggak ikut taklim, kita tiba-tiba mau ngajak dia seperti kita, nggak bisa ini, spontanitas, kecuali dia meniti jalan yang sama. Atau minimal kita berbagi dengan dia ilmunya.
Kalau tiba-tiba gara-gara dia tidak mau sholat malam lalu kita langsung menilai dia buruk, nggak bisa teman-teman sekalian. Karena memang dasarnya kita dulu sama-sama dengan dia kan. Maka apa yang menjadi penyebab kita bisa meraih hidayah Allah itu, kita juga sampaikan kepada dia. Makanya saya bilang teman-teman sekalian, dan selalu saya ingatkan, jadikan majelis ilmu itu hiburan. Kita selalu menganggap majelis ilmu itu orang-orang tua, orang-orang yang sudah lumpuh. Oh iya, orang yang sudah sakit parah, ke taklim deh. Kalau yang muda-muda di pinggir pantai, ke diskotik, ke bar. Nah, ubah. Majelis ilmu itu hiburan teman-teman sekalian. Hiburan. Kalau tidak terhibur antum, tidak mungkin tidak merasakan ada manfaat. Mana mau duduk 2 jam dengarin. Muka saya begini terus dilihat gitu. Orang bosan juga gitu kan. Tapi karena kita jadikan, niatkan ini adalah ilmu, saya bermanfaat. Apalagi kalau dinikmatin, enak aja tuh nikmat. Karena ibadah itu punya kenikmatan, dosa juga punya kenikmatan. Tapi kedua kenikmatan ini gak bisa bersatu, seperti minyak sama air. Kalau antum mau nikmatin ibadah itu, harus fokus ke situ dan tinggalkan lawannya. Karena kalau masih berimbang antara pahala, amal soleh dengan dosa, maka kita tidak bisa khusyuk, nggak bisa nikmat ibadah itu. Kapan dia nikmat? Kalau keran dosanya ditutup, ininya ibadahnya terus dikerjain, nanti rate-nya naik. Kalau makin naik, kita makin tutup pintu dosa, nggak lagi nonton TV. Maaf, saya bahasakan ini, yang saya masukkan adalah acara-acara yang tidak baik, gitu kan? Yang sudah jelas-jelas bisa merusak akhlak kita. Kita tinggalkan, mulai sibuk tadinya cuma baca buku dongeng, kosong, yang tidak ada manfaatnya, baik sekarang baca buku tentang sahabat. Saya kan pernah bilang, coba mulai sekarang terapin teman-teman, setiap malam jangan tidur kecuali baca kisah satu sahabat. Anda laki-laki di sini, jadikan PR. Akhwat kita di belakang sana, jangan tidur kecuali baca satu kisah sahabat. Setiap malam satu orang, yang ringkas saja. Tinggal ketik sahabat, mulai dari Abu Bakar, Umar, sahabat yang jamin masuk surga, pindah ke sahabat semua. Setiap malam jadikan PR, baca saja, cuman baca kisah mereka. Itu sudah punya pengaruh yang besar. Masalah kiprah mereka di jihad, masalah kiprah itu akan mewarnai kehidupan kita. Nanti itu akan mewarnai teman-teman sekalian. Nah, kalau kadar ibadah kita naik, terus sholatnya tetap yang biasa aja antum kerjain. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, puasa sunnah Senin Kamis, dan ibadah yang harus dipaksakan konsepnya supaya dia naik. Semua yang antum sendiri lebih tahu. Apa ini keran dosa yang masih terbuka nih? Oh, saya kadang-kadang masih duduk gosip sama teman-teman, tutup. Oh, saya kadang-kadang masih tonton cuplikan ini, baik ditutup. Apalagi nih kira-kira, kita tutupin semua. Nanti dia akan minimal redah, minimal di situ tempatnya, gitu kan. Apalagi kalau orang itu taubat, ini akan habis dosanya kan. Ini kalau habis dosa ini, rate-nya pahala ini naik. Itu khusyuk sekali itu. Kalau sholat khusyuk, dengar Quran mudah nangis, enak sekali. Dan ini tidak bisa ketemu keduanya. Tapi kalau antum masih mengimbangi keduanya, tidak bisa naik. Makanya syaitan mau selalu berimbang. Apalagi dia mau kalau dosanya orang itu naik. Ya. Ada sebuah hadis begini. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW bersabda, kalau seseorang itu akan digoda oleh syaitan, maka syaitan yang akan menggodanya berkata pada teman-temannya yang sepakat untuk sama-sama menggoda, lihat sumber penghasilannya orang ini, makanannya, minumannya, pakaiannya, pekerjaannya, lihat. Kalau dari sesuatu yang haram, nggak usah repot-repot digoda, karena sumber itu sudah cukup membuat amalnya nggak diterima. Jadi menghemat energi. Syaitannya hemat energi itu. Nggak usah diganggu orang ini, biarin aja sudah. Karena ibadah yang diikuti dengan pendapatan yang haram tidak akan mendatangkan penerimaan. Karena Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Bahkan kalau ada orang yang sengaja menginfakkan di jalan Allah sumber haramnya, kata Nabi SAW, kalau ada orang memiliki pendapatan yang haram lalu dia infakkan di jalan Allah dan dia didoakan oleh orang yang menerima infak itu, kecuali akan menambah jalan dia ke neraka. Misal pendapatan haram, korupsi, curi, hajikan orang tua, dan orang tua kita doain tambah jalan neraka tuh, karena haram, tidak boleh, gitu kan? Ini nggak boleh. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Semua sumber-sumber yang haram yang tutup. Dengan izin Allah akan terbuka pintu-pintu kebaikan
dalam kehidupan kita. Dan dunia sebentar teman-teman sekalian, apa yang mau diraih di sini? Makan cukup, minum, alhamdulillah, ibadah, tunggu mati masuk surga. Udah selesai, simple aja begitu. Saya pernah melakukan zina dan minuman keras. Bagaimana dengan amal ibadah yang saya lakukan saat ini, dan bagaimana dengan hukum Islam tentang rajam dan potong tangan dan lain-lain? Apakah saya masih bisa berharap surganya Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Pertama sekali, hukum dalam Islam kisos, potong tangan, dipenggal lehernya, potong tangan kalau mencuri, dipenggal kalau membunuh, dirajam kalau berzina. Ini berlaku bagi orang yang kepergok. Berlaku bagi orang yang kepergok. Tidak berlaku bagi orang yang antum pernah berzina 5 tahun lalu, sekarang sudah taubat. Lalu antum datang kepada seorang ustaz atau kiai, saya sudah berzina, rajam saya. Bukan begitu. Makanya hadis Bukhari yang menjelaskan, seorang wanita pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya sudah berzina dan saya hamil dari zina. Dia buat pengakuan. Apa kata Nabi SAW? Kau lagi hamil, pulanglah, melahirkan anak itu. Karena anak itu nggak ada salahnya. Apa kata ulama hadis? Yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW, pulang taubat. Jangan kau kesini. Kalau tidak kepergok, udahlah, taubat, lindungi, kau berlindung di bawah naungannya Allah. Jangan, tidak ada, kita bukan seperti Katolik teman-teman yang harus pengakuan dosa disampaikan segala, lalu kemudian pasturnya kasih air suci lah kamu selesai. Nah, dalam Islam itu, karena dalam pengakuan dosa nggak ada, antum tutupin dosa itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang sudah Allah tutupi kesalahannya. Dia zina dari malam nih, Allah tutupi sampai pagi. Lalu dia sendiri yang mengekspos kesalahannya. Saya tadi malam, saya begini. Wanita itu teman-teman pada saat sudah selesai melahirkan 9 bulan, masih kembali. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Kata Nabi SAW, susui anak ini. Masih ada waktu 2 tahun. Disuruh taubat oleh Nabi SAW, gitu kan? Pulang, habis menyusui ternyata iman dalam hatinya masih kuat. Ya Rasulullah, saya sudah menyusui, rajam saya mau disucikan. Barulah Nabi SAW mengatakan, baik, keraskan bajunya, kemudian dirajam, gitu kan? Karena dia terus meminta kepada Nabi SAW, tapi awalnya disuruh pergi, gitu kan? Lalu kemudian teman-teman sekalian yang terjadi, waktu lagi dilempar, ada seorang sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu, kenapa kau berzina? Kata Nabi SAW, jangan kau laknat dia. Perempuan ini, demi zat yang ubun-ubunnya Muhammad dalam genggamannya, dia telah bertaubat kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah cukup buat mereka semua masuk surga. Luar biasa orang ini, jangan dia. Ada pernah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mencium seorang wanita di pinggir Madinah. Asabtul mar'ah. Dalam ulama hadis mengatakan, dia mengatakan, saya sudah menciumnya, saya sudah memeluknya, tapi tidak terjadi perzinahan. Kata Nabi SAW, atusolli ma'ana, apa kau sholat bersama kami berjamaah? Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, idhab, pergilah dari sini. Udah, artinya kau taubat, jangan ceritain ke saya, jangan buat pengakuan tuh, nggak usah. Taubat, tutupin aibmu, bertobat kepada Sang Pencipta. Karena yang kepergok ditangkap lagi zina, itu kena hukum. Kepergok lagi mencuri kena hukum, gitu loh. Pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Dalam hadis Bukhari semua ini. Kata Nabi SAW sambil, ini orang lagi berhadap begini. Nabi SAW alihkan ke sana. Mungkin kau hanya menciumnya. Nabi SAW alihkan dia. Mungkin kau, jangan datang ngaku sini, pergi sana taubat gitu loh. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Dia datang ke sini, ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi SAW alihkan lagi ke sini. Mungkin kau hanya memeluknya sambil tidak melihat wajahnya orang ini. Dia datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi SAW balik lagi ke arah kiri. Mungkin kau hanya begini dan begitu. Dia datang, ya Rasulullah, saya meletakkan kemaluan saya, dan kemaluannya saya sudah berzina, rajam saya. Dia mau sucikan dirinya. Maka dia berikan kesaksian buat dirinya. Nabi sudah alihkan, tetap dia mau. Ya sudah, ya dirajam. Pada saat lagi dilempar, teman-teman sekalian, ini riwayat Bukhari. Lagi dilemparin, sahabat ini rupanya kesakitan, lagi dirajam, lari dia. Ada satu sahabat kejar, diamtam pakai batu. Mati, karena dipukul pakai batu, dikejar kan? Kata Nabi SAW, halla taraktumu fayatubu yatubullahu alaih. Tidakkah kalian biarkan aja dia pergi, semoga saja dia taubat dan Allah terima taubatnya. Karena ini shock terapi sebenarnya kan, supaya dia tidak ulangi. Dalam Islam tidak ada teman-teman begitu orang buat mengaku penggal lehernya, ngaku potong tangannya, bukan itu. Ini memang
Allah mengatakan, a'udzu minasyaitonir walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisas itu ada kemakmuran hidup bagi orang-orang yang berakal, dan ini bagi orang yang seperti saya jelaskan tadi teman-teman yang kepergok. Kalau orang sudah taubat, antum melakukan dosa sudah taubat, sudah antara antum dengan Allah, jangan ceritakan. Dan ulama masuk dalam bab masalah menikah, tidak dibenarkan seorang laki-laki bertanya pada istrinya atau istri bertanya pada suaminya, sebelum nikah kau pernah berzina enggak? Ini nggak boleh ditanyain dan tidak boleh dijawab. Yang ditanya nggak boleh jawab. Untuk apa? Baik kalau dia bilang iya saya pernah zina, hah? Gimana? Untuk apa nanya? Sekarang depan mata saya ini istri saya, ini suami saya, selesai. Yang saya tahu zahirnya adalah orangnya baik. Itu hukum kita. Jangan korek-korek yang kita tidak tahu, nggak usah. Nggak perlu. Nggak usah periksa-periksa HP. Ngambil tugasnya malaikat. Lah iya, Allah titip malaikat kiri kanan enggak? Yakin enggak dengan itu? Apa fungsinya? Kiraman katibin kata Allah. Tugasnya nulis, ngontrol suami kita di mana, istri kita di mana, dia yang nulis. Dan tidak ada yang luput dari penglihatan Allah SWT. Tidak ada dosa yang luput. Jangan repot-repot kita yang sibuk hubungi siapa, bicara sama siapa, habis umur untuk itu. Saya bilang sama istri saya nggak akan periksa HP-mu. Urusan kamu dengan Allah. Saya cuma ingatkan. Tapi sesuatu yang salah depan mata saya luruskan. Dan saya tentram hidup dengan cara seperti itu. Gitu kan? Gak usah repot-repot. Ada urusan sama Allah. Kita selalu ingatkan kepada Allah SWT. Ini gak usah repot-repot. Ini sekretaris dua ini luar biasa. Gak tidur, gak capek. Ma yalfidhu min qaulin kata Allah. Tidak ada satu kalimat yang terlewat illa ladaihi raqibun atid, kecuali dirakib, dikontrol, diawasi, dicatat semua. Jadi nggak ada sesuatu yang membuat harusnya kita melampaui batas teman-teman sekalian. Jadi seperti itulah hukum syar'i ya. Dan yang menjatuhkan vonis hukuman qisas hanya pemerintah setempat. Saya tutup teman-teman sekalian dengan perkataan saya. Banyak orang-orang sekarang yang sering memvonis banyaknya, oh kalau hukum qisas tidak ada, pemerintah tidak terapkan berarti masalah togut. Togut ini berarti yang disembah selain Allah. Teman-teman sekalian, wahai anak-anak muda muslim, tenangkan pikiran, masukkan iman dalam hati, jangan terbawa dengan arus fitnah yang terjadi. Main vonis pemerintah Indonesia ini kafir, pemerintah ini kafir, ya akhi, siapa kamu? Duduklah, ibadahlah kepada Allah, azan ke masjid, baca Quran, perbanyak ibadah, jaga mulut. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia cuma ucapkan yang baik, yang dia tahu dan dia tahu bermanfaat buat dia di akhirat, atau dia diam. Jangan ikut campur, nggak usah. Sekarang antum memvonis si fulan tidak benar, si fulan tidak benar. Dari mana ilmu antum tidak benar? Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi teman-teman sekalian, berapa presiden kita? 5 atau 6 sebelumnya yang sampai sekarang Muslim atau bukan? Muslim. Salah satu syarat negara Islam pemimpinnya Muslim. Yang kedua, mayoritas masyarakat Muslim atau bukan? Nah, tinggal yang ketiga syaratnya, terterapkannya hukum Islam, kan gitu. Baik, pertanyaan di Indonesia, apakah hukum Islam sudah diterapkan? Hah? Sudah akhi, sebagian belum. Sekarang begini tanya, ini hukum Islam belum? Bukan duduk di majelis ilmu begini. Hah? Takmir masjid, hukum Islam bukan? Azan dikumandangkan, 5 waktu sholat dikumandangkan. Kalau kita Ramadan diiklanin enggak? Baik, kalau kita pergi haji, jemaah haji pergi enggak? Pemerintah buat enggak program haji? Puasa Ramadan, zakat, ada badan zakat nasional, kita bebas. Antum sekarang buat yayasan, kumpulin zakat, sedekahkan, buka rumah anak yatim, buka pesantren. Kita punya pengajian agama, antum nikah dengan cara Islam bukan? Baik, antum cerai Islam. Ada majelis ulama enggak di Indonesia? Teman-teman sekalian, yang belum diterapkan di Indonesia apa? Pencuri potong tangan, ya? Orang berzina dirajam. Ini bagian daripada syariat, bagian, bukan totalitas syariat di situ. Harus kita tenangkan pikiran dan hati kita, teman-teman. Jangan terbawa cuma emosional dan ilmunya kurang, akhirnya kemana-mana nih, gitu kan? Ban mobil kita kalau bannya lagi kempes, tambah angin saja, jalan. Kita enggak, kempes, buang semua mobilnya. Lah iya, langsung main vonis. Teman-teman, manusia semua bisa berbuat salah, punya kekurangan, gitu kan? Tetapi kita mendoakan. Yang saya lihat adalah kita di Saudi misal contoh ya, saya karena pernah tinggal di sana,
Saya melihat di setiap mimbar hari Jumat, semua khatibnya pasti mendoakan agar pemimpin mereka dapat hidayah. Bayangkan kalau kita punya, saya dapat data teman-teman di Jakarta Selatan saja, kita punya 2.200 masjid dan musola. 2.200 masjid dan musola. Ini mungkin sejumlah dengan masjid di negara-negara muslim yang lain yang kecil. Ini baru Jakarta Selatan, kita punya 5 wilayah Jakarta. Ada pusat, ada barat, ada utara, ada timur, ada selatan. Ini kalau 2.000 aja setiap wilayah kita punya 10.000 masjid. Bagaimana kalau seluruh Indonesia? Bagaimana kalau semua orang ini, ya, kalau 10.000 masjid teman-teman berarti ada 10.000 khatib. Ya. Kalau kita punya, misal seluruh Indonesia anggaplah 5.000, 100.000 masjid. Semuanya mendoakan, ya Allah berikan hidayah pemimpin kami. Ya Allah berikan mereka menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah. Terus kita doakan kebaikan. Masa dari sekian ratus ribu orang mukmin berdoa tidak diterima sama Allah? Daripada kita main vonis, kita main salahkan, comot sana, ganti sini, vonis ini. Kehidupan apa ini gitu? Coba kembali kepada ilmu yang benar teman-teman. Sekali lagi saya mengajak anak muda muslim untuk tenangkan pikiran, jangan terbawa arus, tenangkan hati teman-teman, nuntut ilmu, perbanyak ibadah buat antum sendiri. Mati kalau datang kita nggak bisa lepas, nggak harus antum tua dulu baru meninggal dunia. Maka sibukkan pada hal yang bermanfaat. Allahu alam. Ini tentu saja saya tutup teman-teman sekalian dengan kalimat saya bukan menggurui, saya tidak pernah menyebutkan nama orang, alhamdulillah di majelis saya tidak mau memvonis siapapun salah, tapi kita kembali kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini adalah hal yang paling tepat. Coba antum kembalikan kepada ini, maka hati kita akan tenang. Oh ternyata Ibnu Abbas, oh ternyata si fulan, oh ternyata si fulan. Ini yang insya Allah kan sudah cukup buat kita. Allahu a'lam. Mohon dimaafkan kalau ada salah tentunya. Dan juga kalau ada benar pasti dari Allah. Kita berdoa kepada Allah Sang Pencipta agar seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya dengan kemahamurahannya, dan semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti pahala. Juga sisa umur kita semoga diberkahi di harta, di keluarga, di umur, dan juga pekerjaan, serta puncaknya kita diberikan oleh Allah Sang Pencipta masuk surga tanpa hisab. Dan tentu kita berharap ya Allah surga Firdausmu yang maha luas dan juga yang maha sempurna. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau menolong saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta partisipasikan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan semoga dengan kemahamurahan-Mu ya Allah yang kami yakin Engkau sedang melihat kami sekarang, dan juga malaikat-Mu sedang menghadiri majlis ilmu ini, agar Engkau menyatukan kami semua di surga Firdaus-Mu tanpa hisab, di mana Engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu selanjutnya teman-teman sekalian kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengikhlaskan niat kita, menjadikan majelis ilmu ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan saya memohon ampun bila ada sesuatu yang salah kepada Allah Sang Pencipta, dan juga untuk saudara kita semua hadir di sini, dan kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat.